Dosen nyentrik. Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mengganti mata kuliah apresiasi drama seperti yang sudah kita sepakati di minggu yang kemarin. Jadi hari ini apresiasi drama presentasi dan besok hari Jumat kan jadwal aslinya itu juga tetap presentasi. Satu kelas ini jadi berapa kelompok sih? 6. Ini yang kedua ya, yang hari ini. Ini sudah 3, besok 4. Baik, untuk yang kelompok 3 ini kelompoknya Mbak Marta ya. Ya, silakan nanti sampean share PPT-nya sehingga teman-teman yang ingin bergabung via Zoom itu bisa mengikuti materi kayak gitu ya. Belum saya buka ya, itunya ya apa share screen-nya ya. Oke, sudah. Coba dicoba. Sudah bisa. Koneksi dulu. Ini kami dari kelompok 3.
materi yang pertama yakni mengenai tragedi ataupun duka cerita. Tragedi atau drama juga adalah drama yang menuliskan kisah sedih ataupun pelaku yang utamanya kesengsaraan lahir juga batin yang luar biasa atau sampai meninggal. Yang kedua yakni mengenai komedi atau ya, komedi adalah drama ini hibur dan juga di dalamnya itu terdapat dialog kocak yang bersifat nyindir atau juga biasanya itu berakhir dengan kebahagiaan. Yang ketiga yakni mengenai Mena adalah lakon yang sangat sentimental dengan tokoh dan juga cerita yang juga mengharukan. Yang terakhir yakni dagelan atau sering drama ini disebut dengan komedi yang bersifat materi selanjutnya yaitu drama berdasarkan konsep yaitu pendidikan didaktis yang isinya itu real dan pendidikan dan apa tokohnya itu serta apanya itu biasanya itu menggambarkan sifat baik, kejujuran, kesetiaan, dan jawab. Dan dalam drama pendidikan ini itu biasanya bertujuan untuk mendidik dan memberi sebuah teladan. Yang kedua yaitu ada drama duka atau tragedi, di mana drama ini kan cerita dengan kemalangan, kedihan, dan seringkali itu bersifat dengan kematian tokoh utama. Contohnya itu ada Jack dan Hamlet. Selanjutnya itu ada drama pria atau hibur penuh dengan situasi yang lucu dan jenaka. Biasanya itu mengandung kritik sosial secara halus melalui humor. Dan yang keempat, close drama atau drama untuk dibaca, di mana dalam drama tersebut dibaca bukan untuk dipenteng. Dan bahasanya itu biasanya itu bersifat puitis dan indah, tapi sulit dimainkan di panggung. Selanjutnya ini drama teatrikal atau dinamakan drama panggung. Diciptakan atau dipentaskan dengan unsur akting, gerak, juga menggabungkan drama romantik adalah drama yang pada yakni atas hingga awal abad ke-19 dan juga dikenal puitis atau drama yang drama ini juga menunjukkan unsur yang kuat dan itu di mana drama tersebut adalah drama yang berkaitan dengan upacara keagamaan khususnya dalam tradisi Katolik seperti pada perayaan Jumat Agung dan Jalan Salib. Dan drama ini biasanya itu berfungsi untuk memperkuat dan menghidupkan suasana upacara suatu keagamaan. Yaitu ada drama box. Di drama tersebut adalah jenis drama yang menggunakan lambang-lambang dalamnya, sehingga ceritanya kan tidak ada tujuan sebenarnya. Dan dalam drama tersebut, kejadian dan tokoh dalam drama berfungsi sebagai simbol yang mewakili suatu kejadian atau tokoh lain dalam masyarakat. Dengan kata lain, drama simbolis menggambarkan atau pesan secara tidak langsung melalui suatu simbol-simbol yang disampaikan lewat gerakan, alat peraga, kostum, dan karakter pada aktornya. Selanjutnya yakni monolog. Monolog sendiri yakni bentuk drama di mana satu tokoh berbicara ataupun beraksi sendiri di atas panggung. Monolog juga sering dijumpai ataupun digunakan untuk menyampaikan isi hati ataupun perenungan tokoh. Yang selanjutnya yakni drama lingkungan ataupun teater lingkungan.
Drama lingkungan disebut juga teater lingkungan adalah jenis drama yang bersifat modern dan juga melibatkan penonton. Dialog drama dapat ditambah oleh pemain sehingga penonton dilibatkan dengan lakon. Tujuan utama dari drama lingkungan yakni untuk menciptakan suasana yang dekat dan juga berhubungan dengan penonton sehingga mereka itu menjadi kayak saling apa ya, saling saling bercakapan gitu lewat drama tadi. Selanjutnya, yakni mengenai komedi lintrik atau intrik, intrik komedi, yakni komedi intrik adalah jenis komedi yang mengandung tawa secara langsung melalui penciptaan situasi yang lucu dan bukan dari watak ataupun dialognya. Mungkin dialognya tidak lucu, namun ceritanya menciptakan situasi lucu sehingga melahirkan komedi intrik. Selanjutnya mengenai drama mini kata. Gunakan kata-kata seminim mungkin dan juga fokus pada ekspresi tubuh, gerak, dan juga visual. Selanjutnya yaitu ada drama radio, di mana drama ini disajikan melalui sebuah siaran radio dan menonjolkan kekuatan dialog. Contohnya yaitu ada drama Saur Sepuh yang sangat populer dan digemari berbagai kalangan, melampaui ketenaran dalam drama radio era sebelumnya seperti karya Sumarjo dari RRI Yogyakarta. Selanjutnya yaitu ada drama televisi, di mana drama televisi ini adalah jenis drama yang sama dengan drama panggung, tetapi ditayangkan melalui media televisi. Drama ini dapat dilihat dan didengar online, tapi tidak bisa disentuh secara langsung seperti drama dalam panggung. Drama televisi menggabungkan unsur dialog dan aksi visual yang diperankan oleh sebuah aktor dan biasanya dikemas dalam format serial dengan cerita yang dikembangkan dalam beberapa episode. Selanjutnya yaitu ada drama eksperimental. Drama ini adalah drama yang menyajikan ajang percobaan bagi sutradara untuk bereksperimen dengan bentuk dan konsep pementasan. Meskipun tetap memperhatikan kaidah drama, akan tetapi jenis drama ini tuh menekankan pada eksplorasi kreativitas, bahkan para aktornya biasanya itu sering dianggap sebagai kelinci percobaan sutradara. Materi saya yakni mengenai drama absurd. Drama absurd adalah jenis drama yang sulit dipahami dengan ciri utama ketidaklogisan dan juga kurangnya hubungan rasional atau antar peristiwa, serta dialog yang seringkali tidak masuk akal. Drama ini juga menggambarkan ketidakpastian dan juga keputusan manusia seperti terlihat dalam karya sastra Samuel Beckett, misalnya, yakni Menunggu Godot, yang menampilkan orang-orang yang menunggu sesuatu yang tidak pasti. Yang terakhir yakni mengenai drama sejarah. Drama sejarah adalah jenis drama yang menampilkan kisah-kisah sejarah masa lalu, baik tokoh maupun peristiwanya. Contohnya film yang bercerita mengenai peristiwa sejarah antara G30 SPKI ataupun Surabaya 45. Kesimpulan dari materi kami yakni drama memiliki banyak jenis dan juga fungsi seperti kayak hiburan, pendidikan, dan juga refleksi sosial dan keagamaan. Setiap jenis drama itu memiliki karakteristik dan juga gaya dan pesan yang berbeda-beda dari drama yang satu dan yang lainnya. Pemahaman terhadap berbagai jenis drama ini dapat kayak membantu kita itu mengapresiasi seni peran dan juga bisa mengembangkan kemampuan berekspresi. Jadi lewat drama ini kita bisa kayak mengasah kemampuan kita untuk kayak contohnya saja kayak seperti monolog
maksud saya, maaf. Monolog itu kan sangat melatih kemampuan kita untuk tampil di apa ya, kayak di depan masyarakat umum ataupun penonton, sehingga dapat melatih mental kita, kita kuat atau enggak menghadapi penonton, dan juga melatih kemampuan kita untuk kayak apa ya, berbicara di depan publik dan juga monolog juga kita ekspresikan diri kita itu kayak mengungkapkan yang terdapat pada dialog, ataupun juga kayak eh, mungkin lewat monolog kita bisa berekspresi, dan juga yaitu bisa mengungkapkan perasaan. Yang terakhir yakni kehidupannya itu menyangkut kehidupan, ya kayak yang saya pernah lihatkan drama kehidupan lampau. Lewat drama tersebut itu kan kita bisa tahu gimana masa perang yang itu di 30 PKI lewat drama itu tadi gitu. Terus, terus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilakan.
Karena nggak ada yang ditanyakan, maka saya yang bertanya. Di momen-momen diskusi harusnya terjadi diskusi, karena tidak ada pertanyaan berarti nggak ada yang siap. Intinya di situ, sehingga nggak ada pertanyaan. Ya, saya perlu menanyakan kepada pemateri terlebih dahulu. Apa sih yang mendasari perbedaan-perbedaan antara satu drama dengan drama yang lain? Kenapa jadi berbeda begitu banyak sekali ragamnya? Kalau saya itu karena kita kayak kita itu pengalaman itu kayak mengungkapkan perasaan yang dapatkan juga tokoh dan juga kayak kalau ini saya itu saya mereka sendiri beda. Mbak, satunya melengkapi, silakan. Karena itu kan berapa sih dalam setiap drama itu berbeda-beda. Seperti yang disampaikan oleh pada tadi bahwa tokohnya yaitu adalah drama di mana drama tersebut itu memiliki ciri khas tersendiri yaitu drama yang dilakukan oleh satu orang saja karena drama yang biasanya itu kan berdasarkan oleh beberapa tokoh drama. Kalau sekarang kan cuma satu. Ya, itu tambahannya. Coba Aulia, pertanyaan yang sama. Hafif, apa yang mau bedakan? Ya, yang membedakan dengan naskah yang lain.
maka dia masuk kategori plus drama. Kan jelas ada pembedanya. Misalnya ada tiga naskah A, B, C. Yang C saya sebut sebagai plus drama. Sedangkan A, B bisa jadi drama panggung. Apa? Hakikatnya apa yang membedakan tiga naskah ini? Apa yang membedakan? Kenapa bahasanya? Itu aja alasannya. Mhm. Ya kenapa? Semua naskah kan juga bisa dibaca. Ya. Ayo apa? Ya yang lain mana suaranya ini yang lain? Apa sih Re, yang membedakan naskah dengan pertunjukan itu apa? Di situ loh sebenarnya semua konsep itu berawal. Jadi kenapa sebuah naskah disebut klus drama? Ya alasannya yang pertama ya selain yang kalian sebutkan bahasanya yang indah, ya itu satu. Ketika sutradara hendak memvisualkan itu sangat sulit. Ya. Ketika divisualkan itu sangat sulit. Seperti cerpen misal. Nah, cerpen itu bisa dibaca saja, tapi tidak semua cerpen bisa divisualkan. Tetapi karena cerpen bukan drama, penulis tidak perlu membayangkan realisasi cerpennya. Tapi beda dengan penulis naskah drama. Penulis naskah drama itu sambil nulis itu sambil membayangkan. Ya nanti propertinya kayak gimana, ya aktornya di mana, tempatnya di mana, settingnya siang, malam atau pagi. Ya itu dibayangkan oleh penulis drama. Kalau penulis cerpen sama penulis novel atau penulis puisi enggak, ya. Orang biasanya nah, yang biasa menulis cerpen, menulis novel ketika menulis naskah drama itu kemungkinan besar akan menghasilkan plus drama. Naskah yang hanya untuk dibaca tapi tidak untuk dipentaskan. Misalnya di situ ya mengangkat fabel, ada tokoh-tokoh binatang di dalam naskahnya, ya. Ribuan semut, ya.
memakan kerajaan. Ketika divisualkan itu gimana? Nggak bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau di dalam sebuah tulisan itu bisa. Ya. Nah kalau pementasan, ya bagaimana sutradara menghadirkan ribuan semut kemudian memakan sebuah gedung? Itu nggak akan bisa. Tetapi kalau seorang Hercules, ya, dia hanya membawa batu dan merobohkan kerajaan, itu bisa dipentaskan, itu bisa divisualkan. Nggak sulit, hanya satu orang, kemudian ada gedung, dan gedung itu nanti dirobohkan. Biar mudah roboh, maka bahan-bahan properti bisa nggak menerima definisi itu. Itu loh yang membedakan antara cruise drama dengan drama yang bisa dipentaskan atau open drama. Di open drama berarti naskah itu bisa dibawa ke panggung, divisualkan. Itu contoh sederhana saja, ya. Realitanya banyak. Itu eh, tidak hanya misalnya ribuan semut gitu aja. Misalnya ada banjir bandang, ya. Di panggung menghasilkan banjir bandang kan agak rumit. Setelah banjir bandang, kemudian banyak tikus-tikus meninggal. Nah, tikus-tikus ini masih bisa, tapi banjir bandangnya sulit. Ya. Ternyata setelah dibaca sampai selesai, banyak adegan-adegan yang sangat merumitkan. Ya, itu disebut, oh nggak bisa ini. Ini dibawa ke panggung nggak bisa naskah. Nah, ya ada pendefinisian terkait jenis drama atau jenis naskah yang plus drama. Tidak bisa bernaskah. Kenapa tidak bisa dipentaskan? Karena orang yang menulis naskah itu kebiasaan nulis prosa, imajinasinya tinggi, ya. Sehingga ketika menjadi naskah drama, ya tetap bisa orang itu nulis, tetapi sutradara akan kesulitan memvisualkan. Terkait yang penjelasannya Afif tadi, ya drama radio tidak, saat ini masih ada drama radio. Mungkin Afifnya saja yang nggak pernah dengar radio. Nah, di situ sampai sekarang masih ada, di 2025 masih ada, ya. Memang itu rekaman-rekaman lama, ya. Sahur sepuh masih diputar lagi, nggak ada drama-drama yang kekinian yang modern, itu hanya rekaman mereka yang lama-lama dulu juga diputar lagi. Jadi itu lebih ke media. Kenapa dia disebut drama radio? Karena menggunakannya radio. Ya jangan dilebarkan, sekarang nggak ada. Nggak, sampai sekarang masih ada. Kenapa disebut drama televisi? Drama televisi itu apa? Ayo coba. Hah? Ya contohnya apa yang pernah kamu lihat? Tunai gaji. Semua tayangan-tayangan yang ada di televisi itu basisnya adalah drama. Entah itu sinetron, entah itu film, basisnya adalah drama. Itu drama televisi. Gitu. Ya, kembalilah kepada hakikatnya. Nah, kalau monolog tadi, kenapa? Ya, karena yang main hanya satu orang. Ya. Apakah sekarang saya beri pertanyaan? Ya, monolog. Ya. Kemudian saya memasang pohon, tapi pohonnya itu manusia. Kemudian saya membuat meja, tapi mejanya manusia. Kemudian saya membuat kursi, kursinya manusia, aktornya satu. Itu boleh nggak disebut monolog? Alasannya, tanpa berdiri. Kalau tiba-tiba pohon itu berjalan-jalan,
kan nggak berdialog sama pohonnya, tapi pohonnya bergerak. Ayo. Indonesia yang menerapkan adalah W.S. Rendra, teater mini kata, menyebut kelompoknya itu disebut sebagai teater mini kata langsung nyata-nyata menyebut dirinya sebagai kelompok teater mini kata. Jadi kayak gitu. Di hakikatnya semua itu kembali ke definisi ya biar kalian paham ya. Jadi kayak gitu lah. Apakah satu drama itu hmm? Hmm? Itu ya. Nah, jadi irisan-irisan itu bisa saja terjadi, yang penting definisinya itu menyesuaikan. Yang biasanya terjadi itu minimal dua dalam sebuah pementasan. Ya. Itu pasti minimal ada dua. Minimal dua. Jadi satu drama itu memiliki dua definisi. Ya. Secara konsep. Ya, yang pertama apa? Open, dia termasuk open. Ketika nanti itu di dalam drama tersebut itu dramanya banyak simbol-simbol, ya, maka masuk simbol, simbolis, ya. Dan ternyata selain simbol, dia juga tidak banyak perkataan. Nah, nah, itu bisa lebih. Jadi minimal pasti ada dua, di seperti itu, ya. Ini nanti apa yang dipelajari di semester ini, ya. Kalian harus menggali, harus membaca agar bisa memahami secara teori. Ya, jadi secara teori memang untuk dipahami, untuk dihafalkan, untuk dibaca gitu ya. Nah, ini harus banyak membaca sebanyak-banyaknya. Nanti di semester 7 dipraktekkan di mata kuliah penyutradaraan dan pementasan. Itu prakteknya dari mata kuliah ini di semester 7. Jadi kayak gitu, hari ini hanya teorinya saja. Kemudian mempraktekkan mengapresiasi berupa tulisan. Nanti memvisualkannya itu di semester 7. Seperti itu ya. Jadi kalau definisi kalian harus memahami dengan betul ya. Satu definisi dengan definisi yang lain. Kalau sudah bisa memahami maka dengan mudah akan membedakan. Nah, dengan mudah untuk menganalisis. Ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan, silakan. Bagaimana artikelnya? Tidak berjalan? Oh, berjalan. Soalnya nanti UT. Jangan lupa subscribe.